Bapa, kami minta penerangan daripada Roh Kudus, memberikan kami iluminasi pencerahan, agar kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran penting yang jadi prinsip kehidupan rohani kami, bukan saja semasa kami hidup, tapi khususnya untuk berakibat kekekalan. Kami berdoa dalam nama Yesus, pengurapan kuasa Roh Kudus atas hamba-Mu, dan biarlah melalui hamba-Mu Engkau akan berbicara melalui firman buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, siang ini saya akan berbicara ya mengenai satu tema yang penting saudara, yang sebenarnya kita tidak boleh abaikan. Ini benar-benar harus jadi prinsip buat saudara dan saya. Yaitu kita akan belajar saudara mengenai apa yang namanya prinsip penggembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus saudara. Nah saudara, ini kita tidak bisa sepelekan karena ini menyangkut bukan saja kehidupan kita semasa kita hidup di dunia ini secara jasmani, tapi ini sangat pengaruh sekali kepada kekekalan. Karena itu saudara, sebelum saya menyampaikan firman, saya akan mengajukan pertanyaan buat saudara ya. Nah, dari situ saudara, jawaban-jawaban saudara nanti saudara akan cross check ya dengan firman yang kita akan belajar siang ini. Apakah selama ini prinsip-prinsip saudara yang saudara pegang dalam saudara memasuki kehidupan saudara dan bahkan kehidupan keluarga saudara dalam satu penggembalaan itu, apakah sudah benar, sudah tepat sesuai dengan firman Tuhan ataukah tidak? Kenapa saudara? Karena kalau sampai itu tidak sesuai dengan firman, itu tentu akan membahayakan kehidupan kita pribadi dan juga saudara kehidupan keluarga kita. Karena tentunya misalnya kita bergabung di dalam satu gereja ataupun saudara di dalam satu persekutuan ya, ataupun seperti di menara doa seperti kita. Saudara, biasanya kita itu bukan hanya kita sendiri yang bergabung. Kalau kita sudah merasa cocok, biasanya kita akan mengajak siapa saudara? Kita akan mengajak saudara keluarga kita. Biasanya seperti itu. Kita akan mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita. Nah saudara, karena itu saudara kita akan belajar daripada firman tentang prinsip penggembalaan daripada Tuhan Yesus. Di mana tentunya prinsip penggembalaan dari Tuhan Yesus ini kemudian selanjutnya diteladani oleh rasul-rasul Tuhan. Dan tentunya harus juga diteladani oleh siapa? Oleh kita sendiri sebagai umat Tuhan, sebagai gereja-gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Nah, saya mau tanya dulu satu pertanyaan ke saudara ya. Nah, yang bisa jawab, tolong supaya rapi, resen ya. Saudara, saya mau tanya ke saudara. Dalam saudara menentukan untuk saudara bergabung dalam satu gereja, bahkan bukan hanya saudara mengajak diri saudara sendiri, tapi juga keluarga saudara atau saudara ya, atau mungkin family atau mungkin teman, itu apa yang jadi prinsip saudara pegang pada waktu saudara bergabung di satu gereja ataupun satu persekutuan untuk saudara menerima penggembalaan? Apa prinsip yang saudara jadi tolok ukur? Ya, silakan siapa bisa jawab. Ya, saudara sekarang ini bergabung di MDSB, apa yang saudara lihat sih dari MDSB sehingga saudara mau bergabung di sini? Nah, oke, Ibu Kristina dulu jawab. Ya. Saya mencari Tuhan, pertama itu. Kedua, saya mau levelnya mau naik. Jadi saya selama di Hong Kong ini pindah-pindah gereja 6 kali. Karena tidak bertumbuh-bertumbuh. Kenapa begini-begini terus begitu? Jadi saya pindah. Masalah per bulan saya bayar pasti. Nah, yang kita mau tanya pasti kita ke gereja cari Tuhan. Nah, apa yang menjadi dasar misalnya Bu Kristina memutuskan, wah saya di MDSB aja nih, saya nggak mau tempat lain. Apa yang jadi dasar? Ibu ambil keputusan, saya mau di MDSB.
Kalau hari Minggu kita jadi Dasarnya gereja doa segala bangsa. Apa yang jadi dasar pertimbangan? pertimbangannya di NDSB ini paketnya komplit. Satu itu. Yang kedua, Paketnya komplit ya? pengajarannya, Paketnya komplit. ya, Nah, ya, jadi 4 sehat 5 sempurna. Oke. Terus apa lagi? ya betul. Terus pengajarannya itu berbeda dengan gereja-gereja lain. Kalau saya ikuti seminari, mengikuti kegiatan begitu, bayar lah apa, nggak masalah saya. Yang penting keimanan saya naik, nggak begini-begini terus. Kalau di NDSB itu berbeda dengan yang lain, karena saya dari Jawa Israel, dari dimanapun, nggak ada yang cocok. Yang cocok cuma NDSB, itu saja. Terima kasih. Jadi Bu Christina merasakan pertumbuhan. Ya, betul. Karena pengajaran rasanya berbeda dengan yang lain. Ya, karena Seperti tadi dikatakan lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Oke. Terima kasih ya untuk Ibu Christina. Jawaban luar biasa. Silakan siapa lagi Bu Neti? Ya, makasih Pak. Pak Pester, makasih. Saya melihat bukan muluk-muluk, tapi saya lihat di pengembalaan Bapak ini hati Bapak. Kalau memiliki hati Bapak, berarti kami semua terimpartasi apa yang Tuhan kasih. Itu pertama. Dua, Amin. komplit. Memang komplit. Terus ketiga, aku nggak mau yang biasa-biasa Tuhan. Tapi aku mau yang gitu naik Pak. Jadi saya bilang sama teman, wah ini hati Bapak ini. Saya senang ini hati Bapak, gitu loh Pak. Terus kelima, kita punya perjamuan kudus, itu juga sangat luar biasa. Setiap kita beribadah, kita punya perjamuan kudus. Itu Pak, makasih. Jadi berarti Bu Neti lihat figur gembalanya, punya hati Bapak. Betul, hati ya, Bapak. Sehingga Bu Neti merasa kalau saya digembalakan oleh seorang hamba Tuhan, gembala punya hati Bapa, saya boleh terima segala berkat dari Tuhan dalam kehidupan saya. Begitu? Betul, ya. Betul, Pak. Oke, dan juga perjamuan kudus, ya. Betul. Mana Ibu merasa diberkati. Baik. Iya. Silakan siapa Dan lagi? komplit. Ibu Linda. Apa ada lagi? Komplit, Pak. Komplit, Jadi baca paketnya firman pakai Tuhan. komplit. Betul. 4 sehat Lalu 5 kita sempurna. Saya punya begini Pak, loh saya belum terima loh, ini sidang ilahi, wah ini luar biasa, gitu loh Pak, itu yang itu gitu. Makasih Pak. Ya, puji Tuhan ya, terima kasih ya, jawaban luar biasa. Silakan Ibu Linda sekarang. Ya, shalom. Bagus-bagus semua ya, pernyataannya luar biasa. Kalau saya pertama-tama saya harus melihat dulu pengajaran di gereja itu, apa yang disampaikan, apakah betul itu pengajaran dari Yesus Kristus yang di dalam Alkitab. Satu, memang banyak juga gereja-gereja lain juga pengajaran dari Alkitab ya. Tapi yang kita juga harus perhatikan di situ juga bertumbuh nggak kita di situ. Kedua, dan juga kita lihat juga bagaimana situasi di dalam satu gereja itu ya, kita kan bisa lihat. Kalau memang zaman sekarang memang banyak itu kan di dalam gereja saja dengan manis semuanya 10 telur lemah lembut, tapi sesudah keluar gereja 1 telur semuanya. Tidak ada lagi kelemah lembutan, tidak ada lagi yang manis-manis. Tadi kalau tadi pernyataan dari Ibu Neti dan tadi pertama Ibu Christina ya, itu juga menjadi satu alasan saya gitu. Jadi di mana kita di dalam MDSW ini memang tadi siapa ya yang mengatakan satu paket itu ya, itu juga membawa satu keuntungan bagi kita karena di mana banyak sekali di sini dia setiap program kita lain-lain menerima berkat daripada Tuhan itu, dan juga yang tak kalah istimewanya seorang gembala yang begitu sangat menjadi memang benar-benar gembala Bapak yang baik gitu kan. Di sini bukan promosi ya, tetapi ketulusan hati. Jadi kalau ada gembala-gembala lain yang mendengar, saya juga minta maaf, ini bukan promosi karena memang saya akui dari gereja asal saya ini Haleluya. saya dari gereja asal saya ya, dari kecil ya,
kita kan dari kecil memang udah ke gereja ya. Jadi sampai saya ini berumur 71 tahun, puji Tuhan. Saya tapi mengucap syukur nggak ada terlambat bagi Tuhan ya. Setelah saya memang 71 tahun, jadi berarti saya kira-kira memang saya akui antara 50 masuk ke 60 udah mulai. Tapi yang paling top kayak artis saja ya Pak ya. Yang paling istilahnya, karena ini pertanyaan Pak Hebron bagus sekali loh. Jadi kita bisa bisa mengetahui isi hati kita masing-masing gitu kan. Amin. Jadi kita bisa tahu apa gitu. Tapi dimohon jangan juga menyatakan ini dengan pura-pura ya gitu. Dengan setulus hati ya, dengan benar-benar gitu. Kalau pura-pura itu percuma saya rasakan, karena di sini Pak Gembala kita juga mau lihat bagaimana kita, kalau memang ada kekurangan bisa ditambahin, kalau memang udah bagus betul itu. bisa ditambahkan lagi gitu kan, dari poin 9 bisa 10, tapi poin ada 11 nggak ya Pak ya? Kalau di rapot ada 11. Haleluya. Ya kalau memang ada. Iya, kalau aku rasa poin surga itu nggak ada batas ya Pak Hebron ya, nggak ada batas. Poin ini saya percaya Tuhan Yesus lagi ketawa mendengar jawaban kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Jadi karena saya tuh Pastor Hebron, kalau saya menceritakan sama orang tadi, nanti sore ini ada puji Tuhan ipar saya sendiri mau menyatakan, iya aku mau masuk katanya. Aku kok lihat sekarang kamu lain ya. Iya, aku bilang makanya saya bilang aku nggak mau mempromosikan aku mau mempromosikan di mana aku bisa lain. Di mana aku bisa lain. Aku dimasaknya di mana nih? Lihat, saya bilang begitu. Ya nanti aku masuk. Jadi itu memang salah satu promosi saya untuk setiap kalau saya memberi kesaksian bagaimana MDSW ini yang paling saya promosikan yaitu semua ada di situ. Saya bilang begitu, semua ada di situ. Jadi nggak usah kita jauh-jauh lagi, dan semua juga satu persatu lain-lain berkatnya. Saya bilang gitu, lain-lain berkatnya. Jadi begitulah Pastor Hebron, ini isi hati saya yang sedalam-dalamnya. Saya bersyukur. Saya bersyukur ya Pak Hebron ya. Apa itu namanya? Justru dikala saya di atas 70 tahun, saya lebih bertambah. Saya bilang, Tuhan kau baik. Jadi saya ditambah tua, bertambah umur, tapi bertambah juga iman saya. Luar biasa. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Pastor Hebron. Ya, Shalom. puji Tuhan, terima kasih Bu Linda, luar biasa ya. Sekarang Ibu Lydia Adnan terakhir ya. Ibu Lydia Adnan. Tapi bentar Pastor Hebron, saya barusan dibilang gila sama mertua saya. Saya takut kamu gila karena kebanyakan berdoa. Bukan Bu, saya bukan orang gila, tapi saya mau menyenangkan Tuhan. Saya takut lihat kamu, biarin Tuhan, rohku lebih besar. Nanti adikku udah masuk Pastor Hebron, jadi terima kasih, bukan aku promosi muluk-muluk, tapi aku sangat luar biasa banget di sini. Makasih Pastor Hebron. Ya, Tuhan ganti. Oke. Baik, sekarang terakhir Bu Lydia Adnan, ya. Pastor Hebron. Ya, silakan Bu Lydia Adnan terakhir. Saya tuh terus terang aja ya Pak ya. Saya bergabung di Menara Doa Segala Bangsa kan bulan Mei akhir. Itu juga masih belum stabil karena sebelum saya gabung di Menara Doa Segala Bangsa, aku udah masuk ke grupnya atau Mas Chandra. Udah masuk, kan dia ibadah kan nggak setiap hari, jadi aku tuh diajak teman masuk ke Menara Doa Segala Bangsa. Aktifnya di bulan 6 ya, saya mulai aktif tuh. Saya dari bulan 6 sekarang bulan 3 ya, bulan 3. Saya merasa pertumbuhan rohani saya tuh pesat banget, jalannya cepat banget gitu. Karena di Menara Doa Segala Bangsa yang setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus, yang udah dibaptis dengan Roh Kudus, pasti dikasih karunia, segala anugerah karunia yang ada buat kita, seperti karunia berbahasa roh, bernubuat, menafsirkan bahasa roh, bermimpi, tuh, berkata-kata hikmat tuh. Dari situ saya percaya, saya waktu saya dibaptis udah dikasih karunia, tapi di gereja lain
kita apa namanya tuh nggak bisa bertumbuh. Setiap karunia-karunia Tuhan berikan buat kita nggak digali sama gembalanya, kadang sama sesama pendoa di apa tuh dicegat gitu. Jadi di mana doa segala bangsa, di setiap karunia yang Tuhan berikan pada kita tuh digali, difungsikan. Seperti kan Pak Pastor Hebron kan suruh kita praktek benubuat, berbahasa roh yang nggak bisa tuh, nah, menafsirkan bahasa roh gitu. Aku tuh waktu sering ibadah siang kayak gini tuh aku praktekkan benar tuh, kita ada tuh. Terus penyembahan-penyembahan seperti Pak Hebron tuh seperti apa tuh, penggembalaan tuh seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ya ada jemaatnya bermasalah, dia beresi masalah, dia tanya Tuhan tuh mau apa. Terus apa tuh, kita keluarga punya masalah, Pak Hebron bisa doain kita pas kita butuh dukungan doa, konseling pribadi, Pak Hebron respon, walaupun kadang Pak Hebron lambat balas WA kita ya. Kita mesti maklum karena Pak Hebron tuh banyak yang konseling tuh, kalau nggak perlu banget kita konseling sama teman, terus konseling sama Pak Hebron. Saya tuh dapat satu apa tuh, satu bapak rohani tuh yang seperti hati Musa tuh. Kalau Musa kan selalu membela umatnya, selalu membela keluarganya, selalu membela orang-orang yang dibawa keluar dari tanah perjanjian. Itulah Pastor Hebron. Saya di hati saya tuh bapak seperti hatinya Musa tuh. Baik. Setiap kita ada masalah, Pak Hebron nggak pernah tolak. Kalau kita ada masalah, pasti dia membuat kita tuh keluar dari masalah. Seperti Musa lah. Seperti kita ada benang kusut gitu, nggak bisa apa-apa. Kita tanya Pak Hebron, ada jawaban. Ada kekuatan doa. Dia selalu doa. Seperti ini keluarga saya sebelum saya masuk menara doa ya Pak. Saya tuh sama anak tuh suka berdebat, sama suami suka berdebat. Ini belakangan ini udah enggak Pak, enggak begitu lagi. Kita aku bisa ngomong gitu. Maka anakku, suamiku juga kadang ibadah, biarpun dia nggak pakai nama Jum, dia tuh dengar dari belakang gitu. Saya duduk di depan, dia duduk di itu. Dia dengar setiap, saya percaya itu doa seorang bapak Pak Hebron. Amin, haleluya. Buat anak-anaknya yang suami istri mungkin ada masalah, Pak Hebron pasti bawa dalam doa. Saya percaya itu ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin kita keluarga bisa pulih, bisa diikat dengan tali kasih Tuhan sama sesama pengajar. Saya merasa tuh sampai saya tuh, walaupun belum setahun saya jadi jemaat menara doa segala bangsa ya, sehari saya nggak berjemaat ya, nggak ibadah ya, kayaknya kehilangan sesuatu tuh. Mau Zoom juga tuh, kayaknya teman-teman yang di Zoom menara jaga tuh udah sangat dekat, padahal baru ketemu Zoom doang, belum ketemu secara fisik, tapi apa tuh namanya, kayaknya ada tali kasih yang mengikat kami itu, mengikat kami, saling mendukung, saling mensemangati, seperti Ibu Popi, Bu Maria Steva, Bu Laura, Bu Sola, semuanya, Bu Cikin tuh semuanya melangkut. Jadi saya tuh merasa pribadi saya tuh rohaninya bertumbuh besar. Saya ajak teman-teman saya ikut. Ada yang bisa ikut, ada yang nggak bisa ikut tuh. Seperti Lili Lokti itu, dia merasa dia bertumbuh di situ. Dia bilang saya mau ikut Cili dia. Ya udah kamu ikut tuh. Saya bilang kalau saya merasa saya sendiri bertumbuh, saya nggak mengajak teman saya yang rohaninya nggak bertumbuh. Tuhan berkata, aku memberi engkau dengan cuma-cuma, engkau berikan mereka juga dengan cuma-cuma gitu. Oke. Terima kasih ya, Bu Lydia ya. Mengenal Tuhan di menara doa segala bangsa. Karena menara doa segala bangsa tuh benar-benar ada kaki dia, ada hadirat Tuhan. Setiap penyembahan tuh ada hadirat Tuhan. Terima kasih Pak Herman. Amin. Saya bangga jadi jemaat menara doa segala bangsa, karena menara doa segala bangsa adalah rumahku. Amin, haleluya. Baik, terima kasih Bu Lydia Arna, juga Pak Adnan. Silakan, mungkin saya kasih kesempatan, nanti sudah penasaran. Bu Lili ya, Bu Lili Lovely sama Bu Ruth Inung ya. Ya,
Shalom Pak, shalom Ya, silakan Bu semuanya. Lili. Saya mau bersaksi sedikit. Kalau di gereja saya juga beribadah juga punya gereja ya sebelumnya. Mungkin sudah bertahun-tahun. Tapi setiap gereja pasti mengajarkan kita masuk surga cari kerajaan Tuhan, ya kan? Tapi Betul. saya bergabung di Menara Doa ini bulan Desember ya. Gabung. Tapi sejak saya kena COVID, saya tuh seperti orang stres. Juga sering sakit-sakitan ya. Padahal saya masih punya gereja tetap ibadah. Dan saya tahu semua gereja ngajarkan kita cari kerajaan surga, masuk surga. Tapi kita kan masih hidup di dunia, punya masalah di dunia. Misalnya kayak saya kena COVID, punya masalah pekerjaan. Tapi saya nggak menemukan gitu loh. Tapi sejak gabung di Menara Doa, saya punya masalah sakit lambung, punya persoalan, tapi bisa saya hadapi, bisa kuat gitu loh. Tapi sebelumnya kan saya juga punya gereja. Saya punya masalah tapi nggak seperti orang anak Tuhan gitu. Punya masalah saya stres. Saya sampai 2 kali ke dokter. Terus sama dokter disuruh ke psikiater karena saya depresi. Terus saya ngomong, saya kan punya Tuhan. Saya punya gereja. Kenapa saya bisa depresi, stres gitu kan. Tapi waktu dikasih obat saya sejak gabung akhirnya kan saya tiap hari ikut di Menara Doa ini. Dari bulan Juni saya kena COVID, saya udah mulai stres tuh sampai bulan Desember saya emang ya jujur ibadah tetap ibadah minggu, misalnya kayak di YouTube gitu kan. Tapi stres juga ada juga. Terus 2 kali ke dokter katanya lambung, ya kena lambung terus darah tinggi. Terus saya tanya dalam hati, apakah saya nggak punya Tuhan apa gimana? Kok bisa gitu? Kok saya nggak kuat hadapi masalah? Terus dari situ si Lydia bilang, ayo gabung di Menara Doa. Waktu saya ikut, wah penyembahannya luar biasa. Kayaknya bisa nangis gitu kan. Tiap hari saya ikut lagi. Dan saya merasa stres, saya ke dokter. Dari situ waktu saya minta doa juga sama Pak siapa, saya lupa waktu itu baru bergabung ya. Udah itu didoain, tapi saya juga ke dokter. Tapi di situ saya niatin, udah ke dokter dikasih obat, saya pegang iman saya, nggak usah minum obat deh. Baru 1 kali minum, langsung obatnya saya nggak jadi minum. Dari situ saya lihat, oh kok kuat, kok bisa sembuh gitu kan. Tadinya tiap hari saya tuh tiap bangun tidur kayak orang stres. Tapi sekarang kan bangun tidur saya ada ibadah pagi jam 6. Sore juga begitu ada ibadah jam 6. Di situ saya ngerasa saya dapat makanan rohani. Jadi daging saya tuh dapat asupan sesuatu sehingga waktu ada masalah, ada sakit gitu, saya nggak jadi lemah, tetap kuat gitu loh. Itu saksian saya sejak ikut di Menara Doa ya. Puji Tuhan. Intinya di Menara Doa Segala Bangsa dapat perhatian ya. Amin. Dibanding di tempat lain. Ya, oke. Silakan Bu Lili. Terima kasih. Bu Ruth ya, terakhir. Bu Ruth dengan singkat karena waktu. Silakan Bu Ruth. Mic-nya dibuka, Bu Ruth. Mic-nya dibuka. Ya, saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya boleh dipertemukan Tuhan dengan gembala seperti Pastor Hebron. Saya sangat tertarik dan saya salut Pastor Hebron itu apa yang diajarkan langsung dipraktekkan. Itu nomor 1 yang tertarik bagi saya di MDSB. Kedua, sabar mengajar gitu, dengan lemah lembut mengajar dengan berbagai macam karakter. Ketiga, saya banding dengan di luar gitu, dibanding orang lain hamba Tuhan yang sudah gelar doktor, profesor. Hanya saya bukannya kritik ya, tapi itu mereka kejar dengan ilmu yang bertahun-tahun, tapi sangat berbeda pengajarannya gitu. Jadi di luar itu numpukin saja pengetahuan seperti sebagai sejarah. Sedangkan pengajaran di SBD ini dari Pastor Hebron, betul-betul dia taat kepada Tuhan. Apa yang dipelajari, dia dapat di firman Tuhan itu dia praktekkan dan dia mengajar kepada kita gitu.
tidak ada yang kekurangan gitu bagi saya, baik dalam pengajian Roh Kudus. Sedangkan di luar orang sudah profesor, dia tidak berbahasa roh, tidak membedakan roh. Itu saya dapat dengan hamba Tuhan yang lain. Tapi saya tidak menjelekkan hamba Tuhan lain, itu urusan mereka. Tapi kalau saya tahu pengajarannya di MDSB ini sangat penting gitu bagi kita dibanding yang di luar. Apalagi menjelang hari-hari mendatang itu sangat penting yang kita praktekkan di hari-hari mendatang, karena hari-hari mendatang kita bukan hari-hari yang enak, tapi kita menghadapi hari-hari mendatang dan tahun-tahun ke depan itu peperangan rohani. Itu yang saya salut dengan Pastor Hebron. Ya, puji Tuhan, Pastor Hebron semakin nyata Tuhan bekerja di dalam hidupnya, dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, terima kasih Bu Rutino ya. Ya, Saudara terima kasih. Sungguh apa yang Saudara jelaskan benar-benar saya lihat luar biasa ya. Ya, sangat luar biasa. Saudara bergabung di sini benar-benar dengan alasan-alasan yang benar-benar sangat logis dan sangat-sangat rohani ya. Jadi bukan hanya alasan-alasan yang sifatnya kedagingan. Kenapa Saudara? Ada banyak orang bergabung dalam satu gereja, mereka bukan karena alasan-alasan yang Saudara ungkap tadi, tapi hanya alasan, oh karena gedung gerejanya mewah, nyaman, musiknya enak, hanya begitu aja. Dan itu satu saat Saudara, itu akan ada penyesalan ya, karena itu bukan alasan yang utama. Tetapi Saudara bisa mengungkapkan di sini alasan-alasan yang benar-benar sangat logis dan rohani ya. Saya nggak bisa kasih kesempatan terlalu banyak karena waktu ya Saudara ya. Saudara bisa ungkapkan bahwa di sini bicara soal figur hamba Tuhan. Figur gembala. Nah Saudara, gembala itu memang harus punya hati Bapa Saudara ya. Gembala itu aku dan egonya sudah harus mati. Ya, akunya dan ego harus mati. Gembala itu tidak lagi Saudara bingung cari keuntungan ya, apalagi sampai cari kekayaan, numpuk kekayaan. Dan gembala itu benar-benar tidak boleh aku lagi yang berkuasa, tetapi harus Tuhan Yesus. Lihat itu figur ya. Kemudian Saudara bicara soal pengajaran ya. Saudara mengatakan pengajaran di sini adalah pengajaran paket lengkap. Makanya saya bercanda 4 sehat 5 sempurna. Nah, Saudara harus tahu, pengajaran kita hari ini itu hasil evaluasi saya selama 35 tahun. Ya. Selama 35 tahun saya di ladang Tuhan, saya pernah, Saudara ya, kalau dihitung dari kecil udah 40 tahun. Ya, saya pernah di Katolik, Saudara ya. Saya pernah di Protestan dengan segala merek gereja. Saya pernah di Pantekosta dengan segala merek gereja. Saya pernah di Karismatik dengan segala merek gereja. Jadi dari sana saya belajar, Saudara. Pendeta-pendeta gembalanya seperti apa, pengajarannya seperti apa, bagaimana dalam penggembalaan, itu saya belajar, Saudara. Dan apa yang kita terapkan sekarang di Manado Segala Bangsa itu hasil saya belajar 35 tahun. Sehingga Saudara, saya tidak mau bikin kesalahan-kesalahan seperti yang dibuat oleh para pendeta gembala yang jadi senior kita. Ya, demikian juga dalam hal pengajaran. Dan memang kita punya pengajaran ini beda Saudara, karena pengajaran kita ini adalah pengajaran komplit 5 jawatan. Ya, ini yang kita kerjakan di Menara Doa Segala Bangsa. Dan Saudara, benar-benar Saudara kita mau kembali. Makanya salah satu visi daripada kita ini adalah kita mau reformasi gereja. Ya, kita mau bawa satu angin yang baru, kegerakan yang baru supaya gereja benar-benar Saudara kembali kepada firman. Dan ini yang kita mau lakukan secara murni dan konsekuen. Di dalam hal penggembalaan, dalam hal kepemimpinan, dalam hal pengajaran, dalam hal pengelolaan keuangan, itu kita mau ikut benar-benar konsekuen, tulus sesuai dengan firman. Saudara juga banyak bersaksi lewat chat saya baca, sudah merasakan rohani sudah bertumbuh, sudah merasakan karakter saudara berubah. Nah,
saya berterima kasih untuk informasi-informasi yang saudara berikan, ya. Tentu seperti Bu Linda tadi katakan, dengan adanya info-info seperti ini, itu kita akan semakin menyempurnakan. Nah, saudara, kita harus belajar kembali kepada firman. Dan kita belajar dari siapa, saudara? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Karena saudara-saudara yang bergabung di Manado Segala Bangsa ini banyak orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, ya. Bahkan waktu lahir aja sudah jadi orang Kristen sebagai bayi karena orang tua Kristen. Nah, saudara, kita akan belajar daripada firman, ya. Karena selalu standar kita, patokan firman, teladan kita adalah Tuhan Yesus, saudara. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah prinsip penggembalaan Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari kita lihat, saudara, dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ya. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ya. Mungkin Pak Joshua bisa tampilin atau Bu Feni bisa. Matius pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ayat 18 sampai 22. Kita tidak usah baca semua, tapi kita lihat aja ayat 19 sampai 20. Silakan Pak Joshua bisa bantu baca. Matius ayat Ayat 19 dan 20. Ya, silakan Yesus Pak. berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, Amin. terima kasih Pak. Ya. Saudara, di dalam firman ini, saudara, kita belajar apa soal penggembalaan. Yang pertama, saudara, kita belajar, saudara, bahwa rasul-rasul Tuhan, karena, saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, itu, saudara, jiwa-jiwa yang sudah digembalakan oleh Tuhan Yesus itu ada sekitar 500 orang. Ya, termasuk 12 rasul ini. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang melanjutkan penggembalaan daripada jemaat Tuhan Yesus yang berjumlah sekitar 500 orang itu? Yaitu rasul-rasul Tuhan. Nah, rasul-rasul Tuhan yang menjalankan fungsi penggembalaan, bahkan yang menjadi para gembala, karena rasul-rasul ini kan lebih dari satu orang, ya. Yang menjalankan fungsi penggembalaan itu adalah full-timer. Jadi, saudara, sebenarnya yang boleh jadi gembala itu, saudara, adalah hamba-hamba Tuhan full-timer. Di mana mereka sepenuh waktu, saudara, mereka sudah memberi diri untuk melayani Tuhan di ladang Tuhan dalam hal penginjilan dan penggembalaan jemaat Tuhan. Nah, sekarang ini, saudara, kalau kita mau jujur, ini gereja-gereja sudah mengalami penyimpangan. Ya. Dan gereja-gereja bisa melakukan kesalahan yang sama yang dibuat oleh gereja-gereja yang kita ingat di dalam istilah teologi itu masa kegelapan gereja. Masa kegelapan gereja itu terjadi kapan? Pada waktu, saudara, murid dari rasul-rasul ini, mereka pada meninggal, dan gereja pada waktu itu mengalami booming, ya, banyak orang bertobat, ada banyak gembala dibutuhkan, ya, sehingga pada waktu itu ada sembarangan, saudara, ngelantik imam. Gambarannya sembarangan ngantik pendeta. Sehingga terjadilah yang namanya penyimpangan gereja dari yang namanya Kristen. Ya, berubah, saudara, dari yang kita tahu sekarang, yang pusatnya di Roma, yang berarti universal. Itu puncaknya, saudara, ya. Itu puncaknya. Ya, di mana, saudara, untuk pengampunan dosa, karena waktu itu gereja butuh uang buat pembangunan gereja Santo Petrus, ya, yang ada di Roma, itu kemudian jual, saudara, surat pengampunan dosa. Nah, itu, saudara, seperti itu. Nah, hari-hari ini, saudara, ada banyak, saudara, orang-orang sekuler dipendetakan. Jadi gembala. Padahal, saudara, Tuhan Yesus mengangkat gembala-gembala itu. Itu adalah hamba-hamba Tuhan full-timer. Karena itu, saudara, pada waktu saya masih remaja, saya tidak pernah mau punya gembala yang masih sekuler. Dalam pengertian, Senin Sabtu dia jadi pengusaha, bisnismen, atau profesional.
hari Minggu jadi pendeta gembala. Saya tidak pernah mau. Karena saya tahu firman. Yang namanya gembala itu adalah hamba Tuhan yang sudah melayani sepenuh waktu. Karena itu sekarang saudara gampang sekali orang tulis nama di depannya pastor. Pastor dan pastor. Saudara pastor sejati, gembala sejati itulah seperti rasul-rasul Tuhan. Mereka betul-betul sudah mendedikasikan hidupnya sepenuh waktu di ladang Tuhan. Itu prinsip perjanjian baru. Prinsip perjanjian lama sama saja, apalagi perjanjian lama. Yang boleh jadi gembala itu adalah imam dari garis keturunan Harun. Ya, karena itu ketetapan Tuhan. Dari suku apa? Suku Lewi. Nah ini. Nah sekarang ini ada banyak orang jadi gembala. Padahal mereka adalah orang-orang yang sekuler. Apakah boleh saudara? Ya, saya hanya mau katakan mari kita kembali kepada firman. Rasul-rasul Tuhan yang meneruskan penggembalaan 500 jemaat yang sudah digembalakan Tuhan ini selama 3,5 tahun, itu adalah mereka full timer. Sepenuh waktu memang sudah melayani Tuhan. Kita lihat lagi saudara dalam Yohanes 21 ayat yang ke-17. Yohanes 21 ayat 17. Ya, tolong ditampilin. Yohanes 21 ayat yang ke-17. Ya. Silakan Pak, tolong baca. Yohanes 21 ayat 17. Yohanes 21 ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Amin. Jadi saudara di sini kita melihat rasul-rasul itu adalah hamba Tuhan full timer dan mereka saudara menjalankan tugas bukan saja sebagai para gembala tapi mereka dikasih tugas menggembalakan. Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus sebagai rasul Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu. Jadi saudara kalau hari ini ada banyak gereja-gereja yang berdiri di mana orang-orang sekuler dipendetakan, dijadikan gembala, maaf, saya harus katakan dengan tegas, ini menyimpang daripada firman. Seorang gembala itu harus hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan sepenuh waktu. Kapan saudara penyimpangan seperti ini terjadi? Itu mulai terjadi saya lihat, mulai rame, orang sekuler dipendetakan, di mana dia masih bisnis, masih bekerja, itu sekitar tahun 2000, ya, mulai. Ya. Dan ini kenapa sampai seperti itu Pak Ebron? Sinode gereja sudah terlalu banyak. Sinode gereja di Indonesia 300 lebih, 325-an. Sedangkan ada banyak jemaat yang butuh digembalakan sehingga ada banyak orang sekuler yang dijadikan gembala, dipendetakan. Jadi mereka masih kerja. Apakah boleh? Sebenarnya tidak boleh, Saudara. Nah, nanti Saudara akan lihat kalau begitu jawabannya seperti apa. Nah, kita akan lihat nanti, ya. Ini yang pertama Saudara yang Saudara lihat ya. Jadi yang namanya gembala yang bertugas mengembalakan umat Tuhan itu sebenarnya harus hamba Tuhan full time yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Tidak bisa Saudara dia masih bisnis. Bagaimana dia bisa fokus gembalain Saudara? Dia sendiri masih mikirin bayar utang, bayar gaji pegawai. Dia pergi pagi, pulang malam. Gimana dia punya kesempatan doain jemaat? Omong kosong, Saudara. Pulang kerja udah capek. Mana mau pikir doain jemaat? Doain dirinya sendiri, keluarganya aja mungkin kagak sempat. Gimana mau doain jemaat, Saudara? Makanya dari dulu saya masih remaja, saya tidak pernah mau punya pendeta gembala. Itu orang-orang yang masih sekuler. Jadi benar-benar saya tahu jelas dia benar-benar hamba Tuhan full time. Kedua, Saudara, ya, kita lihat Saudara di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 sampai 12, ya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 5 sampai 12. Ya. Ayat 5 sampai 12, tapi kita akan perhatikan Saudara, ya. Ayat yang ke-7.
ayat yang 7, ya. Silakan baca. Ayat yang ke-7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Amin. Kemudian agak ke bawah lagi, Pak. Turun ke bawah. Ayat 11. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Itu punya lu minggu ini. Ya, terima kasih ya. Saudara, hal yang kedua, saudara, di sini kita belajar bahwa para rasul yang menjadi gembala, saudara, ataupun para gembala, itu mereka itu punya hati Bapa. Nah, itulah. Punya hati Bapa. Jadi mereka dalam pelayanan menggembalakan jemaat Tuhan, dia menggembalakan bukan lagi dengan hati yang aku dan ego yang ditonjolin, enggak. Rasul-rasul itu dia punya hati Bapa. Nah, saya ini sudah bisa dengar udah bolak-balik dari nabi-nabi Tuhan memberikan konfirmasi rasul, ya. Saya ini sebenarnya sebagai, kalau konfirmasi dari hamba Tuhan itu rasul doa. Ya, jawatan saya jawatan kerasulan, saudara ya. Nah, rasul itu memang punya hati Bapa. Ya, hati Bapa. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini kepada jemaat di Tesalonika yang merupakan saudara anak-anak rohani daripada Rasul Paulus. Maka dia katakan, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi saudara, memang seorang gembala itu harus punya hati Bapa. Ya. Dan saudara, rasul-rasul dia menjadi bapak rohani bagi jemaat Tuhan. Nah, mungkin saudara bertanya, siapa Pak Ebron yang kita bisa anggap sebagai bapak rohani kita? Saudara, seorang hamba Tuhan itu bisa kita anggap sebagai bapak rohani kita. Satu, kalau saudara jadi anak Tuhan, bertobat percaya Yesus melalui pelayanannya. Ya. Sama seperti Titus dan juga Timotius, ya, dua anak muda ini yang kemudian menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi penginjil, menjadi pengajar, itu mereka bertobat percaya Yesus sebagai hasil pelayanan daripada Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya bahwa mereka ini anaknya yang sah dalam Tuhan. Artinya apa? Bukan dijadikan anak atau anak angkat. Jadi karena mereka itu bertobat percaya jadi anak Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan lewat pelayanan Rasul Paulus. Kedua, saudara bisa menganggap saudara seorang hamba Tuhan full time itu sebagai bapak rohani saudara, kalau saudara benar-benar saudara digembalakan dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pelayanannya. Karena itu kalau ada di antara saudara mengatakan, Pak Ebron, bapak rohani saya, nah itu memang hal yang benar ya. Karena saudara merasakan mengalami penggembalaan. Sama seperti kita dalam keluarga, kita yang jadi ayah, ibu, kita menggembalakan anak-anak kita. Nah seperti itu. Nah itu namanya saudara kita betul-betul menjadikan hamba Tuhan itu sebagai bapak rohani kita atau ibu rohani kita, itu benar. Ya, karena kita merasakan penggembalaan. Di mana saudara ada punya masalah, gembala saudara merasakan saudara ditolong gitu ya, diperhatikan. Saudara, memang hati saya seperti itu ya. Saya nggak bisa lihat di antara saudara yang ada di Manado segala bangsa ini yang punya masalah belum selesai ya, saya nggak bisa. Kalau saya tahu, saya akan berusaha layani saudara, konseling saudara, doakan saudara supaya saudara dapat jalan keluar. Cuman saudara-saudara yang mau temu saya, bukan saya nggak mau, saya ini nggak muda lagi, saudara ya. Jadi saya terus terang aja dalam pelayanan pembapaan, termasuk konseling itu pelayanan pembapaan. Karena lewat konseling itu, kita mau cari jawaban, jalan keluar untuk masalah-masalah yang saudara hadapi. Itu saudara, itu sangat melelahkan. Ya, itu sangat melelahkan. Jadi saudara, karena yang mesti dikonseling banyak, karena itu saudara, saya selalu suruh daftar. Karena saya ini harus jaga stamina, saudara. Ya, selesai konseling itu, saya punya stamina itu akan drop. Ini supaya saudara tahu.
Kalau konseling hari ini, itu capeknya terasanya kapan? Besok, saudara. Ya, drop, saudara. Ya, sehingga terus terang aja saya sendiri harus makan vitamin apa semua untuk pulihkan lagi stamina saya. Kalau dulu saya masih umur 30-an, saudara, saya sikat 24 jam. Ya. Tapi sekarang udah nggak bisa, saudara. Ya, jadi kenapa saya suruh saya daftar atau ini, Pak Ebron, kan ada orang hubungi saya, ya minta layani. Saya akan layani cuma daftar ke Bu Priscilla sebagai sekretaris, karena saya mesti atur, ya. Ada mereka-mereka yang prioritas mesti dicepat, ya kita akan cepatin layani dulu. Nah ini yang saya harus mengerti, ya. Jadi itu kalau kita menganggap seorang hamba Tuhan sebagai bapak rohani atau ibu rohani kita harus mendapatkan pengembalaan dari dia dan juga pengajaran dari dia. Kemudian yang ketiga, kita bisa menganggap seorang hamba Tuhan itu bapak rohani kita kalau dia yang membawa kita, menuntun kita kepada yang namanya keberhasilan. Nah itu. Ya sama seperti kita orang tua, kita bimbing anak kita supaya dia bisa kuliah, doakan dia supaya dia bisa kerja, dia bisa jadi orang yang berhasil. Sehingga kita lihat ada banyak anak-anak dia nggak bisa lupa budi baik orang tua. Kenapa? Karena dia hari ini bisa sukses jadi pengusaha, dia hari ini bisa sukses jadi seorang dokter karena jasa orang tua. Nah itu saudara, seorang hamba Tuhan bisa jadi bapak rohani saudara kalau dia sudah melayani saudara, dari saudara bisa saudara yang gagal, saudara tidak punya usaha pekerjaan, atau usaha saudara sepi, macet, dan dia bisa layani saudara, sehingga usaha saudara mengalami terobosan mujizat, dia bisa saudara anggap sebagai bapak rohani. Nah, itu yang saudara harus mengerti prinsipnya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus membimbing Titus, membimbing Timotius dari anak muda yang katakan tidak punya masa depan, ya, mereka bisa punya masa depan. Bahkan mereka punya masa depan yang sangat indah karena dipakai oleh Tuhan jadi penginjil, jadi pengajar, jadi salah satu ya daripada tim kerasulan Rasul Paulus yang selalu pergi kemana-mana untuk mewakili Paulus di dalam membenahi, memanage akan gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Nah ini yang kedua yang harus tahu dalam penggembalaan ya, bahwa para rasul adalah bapak rohani bagi jemaat Tuhan. Dan memang bukan hanya para rasul aja, tetapi juga memang para hamba Tuhan dalam 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Tetapi seperti saya katakan tadi, kita bisa jadikan mereka itu sebagai bapak rohani kita kalau kita menerima Yesus lewat pelayanan mereka, atau kita merasa digembalakan, diberkati, kita rohani bertumbuh lewat pengajaran. Karena tugas bapak ibu rohani itu kan kasih makan rohani supaya kita bertumbuh, kemudian bawa kita keberhasilan ya. Nah itu. Kemudian saudara, kita lihat saudara ya, bahwa saudara para hamba Tuhan 5 jawatan itu mereka saudara memang adalah gembala bagi jemaat Tuhan. Coba saudara kita perhatikan dalam Efesus pasal 4 ya, ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Jadi saudara, yang gembala untuk jemaat Tuhan bukan hanya rasul, ya, tapi para hamba Tuhan 5 jawatan, berarti termasuk nabi, penginjil, gembala, pengajar, mereka juga adalah gembala bagi apa? Jemaat Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Tolong satu orang baca, silakan Pak Yosua. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Cukup sampai situ aja Pak, ya, supaya tidak terlalu panjang. Di situ katakan apa? Sampai kita mengalami apa? Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan rohani yang sesuai dengan apa? Kepenuhan Kristus, ya. Nah, ini apa? Ini pekerjaan seorang bapak, saudara, ya. Seorang bapak rohani atau ibu rohani. Karena itu, saudara,
bukan hanya rasul jadi Bapak rohani, memang saudara, di dalam 5 jawatan itu rasul memang dia punya posisi, baik rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar, itu dia setara sebenarnya. Tetapi dalam hal otoritas, itu rasul punya otoritas lebih dibanding 4 jawatan yang lain. Ya, karena itu saudara, karena dia punya otoritas yang lebih, ya, makanya Yesus saudara waktu dia memilih murid, dia mengangkat rasul, dia tidak mengangkat nabi. Ya. Yesus memilih menetapkan rasul-rasul. Karena rasul-rasul itu memang dikasih tanggung jawab yang besar, bahkan otoritas yang besar oleh Tuhan. Karena itu saudara, rasul-rasul itu saudara di dalam jari-jari itu simbolnya apa dia? Itu jari jempol. Ya. Jari jempol. Kenapa saudara? Dia ini yang menjadi simbol pemersatu dalam 5 jawatan. Dialah yang mengkoordinir, mempersatukan jawatan-jawatan yang lain sehingga mereka bisa jadi satu. Nah, biasanya jempol itu rasul, ya. Kemudian kalau telunjuk itu nabi. Kalau kemudian saudara jari tengah ini yang paling tinggi ini itu penginjil. Nah, kemudian jari ini saudara ya, yang biasa kalau orang nikah biasanya kan dikasih jari ini ya. Jari apa namanya? Jari manis ya. Nah, ini saudara gembala ya. Jari ini gembala ya. Kemudian yang kelingking ini itu biasanya apa namanya? Pengajar. Nah, itu dikasih istilah seperti itu ya. Digambarkan seperti itu. Karena punya fungsi sebagaimana fungsi-fungsi daripada 5 jawatan itu ya. Makanya saudara kalau rasul itu biasanya dia bisa ya. Dia bisa dekat dengan 4 jawatan yang lain ya. Karena dia memang jadi simbol pemersatu. Nah, ini saudara yang kita harus mengerti ya. Jadi yang Bapak rohani siapa? Bukan hanya rasul, yaitu yang melayani sepenuh waktu, tapi baik nabi, penginjil, gembala, pengajar, kalau mereka sepenuh waktu melayani Tuhan di ladang Tuhan, mereka juga adalah merupakan gembala jemaat. Jadi saudara, yang namanya gembala, bukan hanya jawatan gembala. Rasul adalah gembala, nabi adalah gembala, penginjil, ya, gembala, dan pengajar, semua itu gembala. Nah, karena itu saudara, kegerakan yang kita kerjakan lewat Menara Doa Segala Bangsa ini apa? Ingin mengembalikan jawatan rasul itu kembali ke dalam gereja. Ingin mengembalikan jawatan nabi kembali ke dalam gereja. Jawatan penginjil kembali ke dalam gereja. Bahkan jawatan pengajar kembali ke dalam gereja. Nah, memang di Indonesia ini walaupun banyak gereja mengakui 5 jawatan, tetapi dalam ADRT-nya itu masih menganut pemahaman gembala tunggal. Ini yang terjadi saudara ya. Karena itu kita percaya hari-hari ke depan ya, mungkin sinode-sinode yang gereja yang ada yang akan direformasi oleh Tuhan. Yang akan dirubah ADRT-nya. Yang mungkin akan berdiri gereja sinode-sinode baru yang nanti sinode-sinode itu adalah sinode 5 jawatan. Nah, ini terus terang aja setahu saya di Indonesia ini dapat dikatakan belum ada. Saya belum ketemu. Saya tidak tahu sudah ada, tapi saya belum ketemu. Yang benar-benar konsekuen murni mau menerapkan 5 jawatan. Kita di Menara Doa Segala Bangsa, kita konsekuen mau terapkan ini. Makanya saudara, kita rangkul Ibu Emma ya sebagai Nabi Tuhan bergabung. Kemudian juga Ibu Deborah Lenda bergabung ya. Itu semua tujuan apa? Karena kita mau benar-benar ikut firman. Ya, yang namanya gembala bukan cuma gembala. Bahkan kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, yang gembalakan 500 jemaatnya Tuhan Yesus siapa? Rasul-rasul yang gembalakan. Secara khusus saudara kita sudah baca tadi apa? Rasul Petrus. Makanya kalau sudah perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Rasul Petrus itu suka pergi besuk jemaat. Ya. Nah, ini yang kita mesti tahu. Jadi para hamba Tuhan 5 jawatan itu adalah para gembala bagi jemaat Tuhan. Jadi bukan hanya gembala,
rasul-rasul pun gembala, nabi, penginjil, gembala, pengajar, semua itu adalah para gembala. Ya. Kemudian saudara yang keempat, itu bukan hanya rasul saudara yang bisa jadi bapak rohani. Tetapi para hamba Tuhan 5 jawatan itu baik dia nabi, penginjil, gembala, pengajar itu adalah bapak rohani juga bagi jemaat yang dia gembalakan. Contoh kita bisa lihat saudara ya, nabi itu adalah bapak rohani juga. Ya, atau nabia, ibu rohani ya. Kita lihat saudara di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 saudara ya. Ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 12, tapi kita akan baca satu ayat aja. Supaya tidak terlalu panjang. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-12. Ini mengenai saudara hubungan antara Elisa dan Nabi Elia. Silakan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat ke-12. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakannya sebagai 2 koyakan. Menjadi 2 koyakan. Amin. Jadi kita lihat saudara di situ Nabi Elisa itu memanggil Elia, Nabi Elia sebagai apa? Bapakku, Bapakku. Ya. Jadi penyebutan pemanggilan Bapa itu dari Elisa sebagai seorang nabi Tuhan kepada Elia sebagai nabi Tuhan, itu karena mereka ada satu hubungan yang khusus, yaitu sebagai anak rohani dan bapa rohani. Jadi Nabi Elia itu adalah bapa rohani bagi nabi junior, yaitu Nabi Elisa. Jadi ternyata saudara, nabi atau nabia bisa juga jadi apa? Bapa rohani atau ibu rohani. Ya, jadi seperti itu. Jadi saudara, jawatan-jawatan yang lain bukan hanya rasul tapi nabi, penginjil, gembala, pengajar itu bisa jadi bapak rohani atau ibu rohani kita. Kemudian saudara, hal yang kelima yang kita mau belajar di sini apa saudara? Kita buka saudara Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 16. Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Ya. Ayat 13 mulai baca ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Silakan Pak Joshua. Ayat 13, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ya, saya bisa lihat ya, Tuhan Yesus pilih bukan satu rasul untuk menggembalakan jemaat yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus kembali ke surga. Tapi dia memilih 12 rasul. Jadi dalam prinsip penggembalaan Tuhan Yesus, penggembalaan itu harus apa? Kolektif. Lebih dari satu. Makanya saudara kita di Menara Doa Segala Bangsa, itu kita menerapkan penggembalaan ini. Kolektif lebih dari satu. Karena itu di Menara Doa Segala Bangsa, tidak hanya saya yang menggembalakan, tapi Bu Emma, Bu Deborah ikut menggembalakan sebagai hamba-hamba Tuhan yang sepenuh waktu melayani di ladang Tuhan. Jadi rasul-rasul dan juga hamba-hamba Tuhan lain, yaitu hamba-hamba Tuhan 5 jawatan. Ya, kalau Ibu Emma kan nabi. Kalau saya kan berdasarkan konfirmasi dari banyak hamba Tuhan dari tahun 2003, saudara ya. Ingat, waktu 11 Maret 96 saya full time. Mulai saat itu saya berdoa ke Tuhan selama 7 tahun. Tuhan, jawatan saya apa? 2003 Tuhan mulai kirim nabi-nabi Tuhan tanpa disengaja ketemu saya dan mereka katakan kamu rasul. Ya, salah satu hamba Tuhan, nabi Tuhan yang memang orangnya kalau bicara sangat tajam dari Malaysia, dia katakan kamu rasul doa. Tuhan buka rahasia-rahasia doa kepada kamu, ya. Seperti itu.
Nah, kalau Bu Emma kita tahu nabi, ya. Dan saudara di sini kita terus terang aja memberanikan diri melawan arus untuk berani menyebutkan dengan nama jawatan. Kenapa? Nama pendeta, pendeta itu nama yang diberikan oleh siapa? Manusia, ya, oleh organisasi. Katakan mungkin dalam hal ini secara kelembagaan, ya, penyebutan pendeta. Itu tidak ada kata pendeta itu di Alkitab. Secara intern kita terapkan kita mau ikut Alkitab. Yang ada adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Jadi kita mau ikut itu. Karena firman dengan jelas sudah dalam kitab Matius, saudara, bahwa pengakuan jawatan itu penting. Ya, kita menerima dan mengakui seorang nabi sebagai nabi, firman Tuhan katakan apa? Kita akan terima upah nabi. Jadi saudara, kalau hamba Tuhan itu saya tahu jawatannya apa nabi, saya ngomong nabi. Prophet. Kalau saya tahu jawatan hamba Tuhan itu apa, dia rasul, saya ngomong rasul atau apostel. Ya. Jadi saya tidak akan saudara sungkan menyebut itu. Tetapi kalau diri saya biar orang lain aja yang sebut. Ya, seperti itu. Biar orang saja memanggil sesukanya, ya. Tapi kalau saya kepada orang lain hamba Tuhan, saya akan memanggil sesuai jawatannya. Coba saudara lihat saudara di dalam Matius pasal yang ke-10 saudara ya. Ini penting sekali saudara ya. Ayat yang ke-41. Matius 10 ayat 41. Ya, ini sudah ingat baik-baik. Silakan. Matius 9 ayat 4. Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Amin. Ya, di situ katakan barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi. Berarti kita terima dia bukan sebagai pester. Ya. Semua orang pester. Ya, untung aja bukan Tensoplas ya. Ya. Kalau kita menyambut dikatakan seorang nabi sebagai nabi berarti apa? Kita mengakui jawatannya. Kita terima, kita akui jawatannya. Ya, misalnya Bu Emma, oh iya nabi, ya Emma Lydia. Itu saudara kita menyambut nabi Bu Emma sebagai nabi dan kita akui dia sebagai nabi. Dikatakan akan apa? Akan menerima upah nabi. Berkat nabi kita terima. Ya, karunia-karunia kenabian kita terima. Kita menyambut seorang rasul sebagai rasul, kita dapat berkat kerasulan. Ya, berkat-berkat rohani kerasulan kita akan terima. Nah, ini saudara firman. Ya, memang banyak gereja masih malu-malu kucing. Sungkan ngomong ya. Tetapi saudara gereja-gereja Tuhan yang ada bahkan di Afrika ya, yang dulu sebenarnya secara kekristenan mereka tertinggal, mereka sudah jauh lebih maju dari Indonesia yang masih malu-malu kucing. Ya, mereka mengakui benar 5 jawatan ini dalam gereja. Jadi hamba Tuhan gembala mereka kalau itu jawatannya rasul mereka ngomong. Ya, Apostle John misalnya akan menyampaikan firman. Ya, Nabi Cindy Jacob. Ya, seperti itu. Akan menyampaikan firman. Jadi mereka ngomong. Makanya gereja-gereja saudara di Afrika itu diberkati luar biasa saudara ya. Satu gereja punya jemaat sampai jutaan jumlahnya. Kenapa? Karena urapan otoritas daripada kerasulan dan nabi ini bekerja full. Ya. Karena saudara kalau kita menerima, kita mengakui itu urapan otoritas itu akan bekerja dengan full saudara. Baik urapan otoritas rasul, nabi itu akan bekerja dengan dahsyat kalau kita mengakui. Makanya kita belajar, pegang prinsip firman ya. Saudara ingat Matius 10 ayat yang ke-41 ini. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Jadi barang siapa, yaitu kalau saya menyambut seorang nabi sebagai nabi, saya terima upah nabi. Saya menyambut seorang rasul sebagai rasul, saya akan terima upah rasul. Ya, saya ini nggak pernah takut melawan arus, saudara. Ya,
Yang penting firman Tuhannya jelas, ya. Nah, saudara, kita harus tahu, saudara, kalau di luaran sana, saudara jangan kaget, ya. Kalau ada yang mengatakan rasul sekarang tidak ada, jawatan nabi tidak ada, ya. Nah, yang jadi masalahnya adalah begini. Pada waktu ada gereja Tuhan atau hamba Tuhan tertentu atau orang Kristen tertentu mengatakan jawatan rasul sekarang sudah nggak ada, jawatan nabi sekarang sudah nggak ada. Tanya ayatnya di mana? Tanya ayatnya di mana, Pak? Di mana Ibu bahwa rasul dan nabi sudah nggak ada? Itu ayatnya nggak ada, saudara. Kenapa? Karena di samping 12 rasul Tuhan Yesus, kalau saudara baca Alkitab teliti, khususnya di dalam kitab Kisah Rasul, ya, siapa rasul yang lain? Rasul Paulus, itu rasul. Barnabas, itu rasul. Ya. Kemudian kalau saudara lihat yang jadi partner daripada Paulus setelah dia berselisih dengan Barnabas ini yang adalah rasul, Silas, itu apa? Itu nabi. Ya. Kalau sudah baca, sudah akan lihat itu dengan jelas. Ya. Jadi ayat yang mengatakan bahwa rasul itu sudah nggak ada, nabi itu sudah nggak ada, itu nggak ada ayatnya, nggak ada dasarnya. Hanya hasil pikiran aja. Ya. Kemudian, saudara, kalau dikatakan rasul sama nabi sudah nggak ada, berarti konsekuensinya apa, saudara? Dalam Efesus pasal 4 ayat 11. Berarti jawatan lain ada nggak, saudara? Berarti konsekuensi logisnya kalau rasul nabi nggak ada, Efesus 4 ayat 11 ini dihapus aja dari Alkitab. Ya. Karena kalau bilang rasul nabi nggak ada, berarti apa? Jawatan penginjil nggak ada, jawatan gembala nggak ada, jawatan pengajar nggak ada. Kan begitu ceritanya. Iya toh? Nah, ya. Jadi itu nggak logis kalau bilang jawatan rasul dan nabi nggak ada karena ayatnya nggak ada. Karena selain rasul-rasul Tuhan Yesus, ada rasul-rasul lain dicatat dalam Alkitab. Ya, kemudian juga ada nabi Agabus. Ya, ya ketiga, saudara, kalau saudara dikatakan rasul nabi nggak ada, lah Alkitab itu ngomong akhir zaman ini banyak rasul-rasul palsu, nabi palsu. Lah kalau ada palsu pasti ada yang asli dong, ya toh? Kalau ada uang palsu berarti uang asli ada nggak? Ada. Ada dolar palsu berarti ada dolar asli. Ada rupiah palsu berarti ada rupiah asli. Sama aja, saudara. Jadi rasul itu, saudara, nabi itu tetap ada. Ya. Karena saudara, rasul itu sebenarnya artinya sederhana kan? Rasul itu artinya utusan. Ya. Artinya utusan. Ya. Tentu saudara, dari segi kualitas pastilah beda dengan rasul-rasul langsung daripada Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi ini yang kita mesti paham. Jadi kalau ada saudara yang mengatakan di luar sana bertemu, ya saudara bilang. Kalau dia ngomong, Pak, Bu, rasul sekarang udah nggak ada, nabi sudah nggak ada, tolong kasih ayatnya ke saya. Nah, orang itu pasti nggak akan jawab, siapapun dia, walaupun dia sudah gelar doktor, profesor teologi, dia nggak bisa jawab, saudara. Nggak ada ayatnya masalahnya. Ya, kalau memang rasul sama nabi nggak ada. Ya, nah ini yang saudara harus tahu. Ya, bahwa rasul nabi itu tetap ada sampai kapan? Sampai kiamat, sampai Tuhan Yesus datang. Nah, kemudian selanjutnya saudara kita akan lihat saudara, ya, di dalam saudara Kisah Rasul 14 ayat 23. Kisah Rasul pasal 14 ayat 23. Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ya. Amin. Kemudian kita lihat lagi saudara dalam kitab Titus 1 ayat yang kelima. Jadi dalam Kisah Rasul ini kita tahu bahwa yang menetapkan
Penatua dalam jemaat itu rasul-rasul. Dan memang dalam jemaat itu harus ada apa? Harus ada penatua. Makanya kita di mana doa segala bangsa ada penatua. Karena itu keharusan. Ya, itu keharusan. Jadi di dalam jemaat Tuhan itu harus ada penatua-penatua. Yang menetapkan itu apa? Rasul-rasul. Kemudian Titus 1 ayat yang kelima. Titus 1 ayat kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, di sini saudara kita melihat bahwa bukan cuma rasul, tapi bahkan di sini Titus, saudara. Titus ini bukan rasul ya. Ya, Titus ini hampir sama seperti Timotius, dia penginjil, pengajar. Nah, saudara, di sini juga menetapkan apa? Penatua-penatua. Jadi, saudara, para penatua itu yang ditetapkan oleh hamba-hamba Tuhan 5 jawatan yang melayani Tuhan sepenuh waktu ini, itu menetapkan para penatua untuk apa? Untuk membantu para rasul dan para gembala 5 jawatan dalam apa? Dalam penggembalaan. Jadi ini. Jadi tujuannya penatua kayak ada di MDSB, ada penatua gereja doa segala bangsa, ada penatua apa? Untuk membantu kita hamba-hamba Tuhan 5 jawatan dalam pekerjaan apa? Penggembalaan. Ya. Kemudian kita lihat lagi saudara dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 4. Ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Di sini jelas sekali saudara tugas daripada para penatua itu ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4. Petrus 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Ya. Jadi kita lihat di situ ya. Penatua dibentuk untuk mengerjakan tugas penggembalaan dalam rangka membantu apa? Para hamba Tuhan 5 jawatan yaitu rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar yang kadang mereka tidak tinggal di tempat, mereka bepergian karena disuruh Tuhan, maka di tempat itu yang stay siapa? Para penatua inilah yang mengerjakan tugas penggembalaan. Ya. Ingat, di atas kita ada gembala agung Tuhan Yesus. Di atas gembala agung Tuhan Yesus itu ya, di bawah gembala agung Tuhan Yesus ada siapa? Ada para gembala 5 jawatan. Dan di bawah para gembala 5 jawatan ini ada apa? Ada penatua. Dan di bawah penatua ini baru ada apa? Diaken. Jadi itu sebenarnya struktur organisasi ya, hierarki rohani di dalam gereja Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala agung, di bawahnya ada para gembala 5 jawatan, di bawahnya yang membantu penggembalaan siapa? Penatua. Kemudian di bawah penatua ada diaken. Diaken biasanya dia mengurusi segi-segi yang namanya sifatnya administrasi, ya, hal lahiriah. Kalau penatua dia biasanya mengurus hal-hal yang sifatnya rohani. Ya, misalnya mendoakan, mengkonseling atau bahkan berkhotbah mengajar. Nah, seperti kalau diaken tidak boleh ya berkhotbah, konseling tidak boleh ya, itu tugas daripada kepenatuaan. Nah ini saudara yang kita mesti mengerti. Nah saudara ingat ya, dalam penggembalaan ini saudara, yang ketujuh kita belajar bahwa para penatua ini adalah manajer jemaat Tuhan dalam penggembalaan. Karena itu saudara, seorang penatua itu kalau dia dipilih, itu dia harus memiliki standar moral tertentu. Jadi saudara nggak gampang loh saudara. Ya. Para penatua adalah manajer jemaat Tuhan dalam penggembalaan. Karena itu para penatua ini memiliki standar moral tertentu. Baru mereka layak boleh diangkat sebagai penatua.
Sudah lihat Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9. Ya. Titus 1 ayat 5 sampai 9. Ya. Titus 1 ayat 5 sampai 9. Titus pasal 1 ayat 5 sampai 9. 1 ayat 5 sampai 9. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Amin. Ya. Soalnya di situ ya, penatua itu dikatakan apa? Sebagai pengatur rumah Tuhan. Ya. Dikatakan pengatur rumah Tuhan berarti apa? Apa saudara? Manajer. Ya, makanya saudara kita di dalam MDSW ini ada angkat manajer yang memanage pelayanan, yang memimpin roda organisasi. Ya. Jadi penatua-penatua itu sebenarnya mereka punya fungsi ya sebagai manajer, mengatur apa yang perlu diatur. Ya. Ya. Sebab sebagai rumah Allah, penilik jemaat harus tidak bercacat, saudara. Ya, ayat 7 itu ya. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat, maksudnya penatua, harus tidak bercacat. Jadi sudah perhatikan ya. Ini jadi penatua itu syaratnya standar moralnya tinggi loh saudara. Ya, sebagai penatua dia betul-betul posisinya sebagai pengatur rumah Allah, sebagai manajer. Dikatakan tidak boleh bercacat. Di situ ngomong apa? Nggak boleh angku, bukan pemberang, nggak suka ngamuk, bukan peminum, bukan pemarah, ya, nggak suka marah-marah, nggak boleh serakah, suka kasih tumpangan. Ya, jadi numpang nginep di rumahnya, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, punya penguasaan diri, berpegang pada perkataan yang benar. Jadi ngomongnya jangan mencela-mencela, ntar ngomong tahu berubah lagi jadi tempe, ya. Nggak boleh, saudara ya. Jadi kalau jadi penatua itu aja, saudara, itu syaratnya udah berat, saudara. Kalau ngomong A ya A, B ya B, yang sesuai dengan ajaran sehat, ya. Supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi ini, karena itu saudara, kok sekarang bisa-bisanya saudara ya, ada orang bahkan jadi gembala, ya, jadi gembala punya istri kedua. Ya, boleh nggak saudara? Ya, cerai dengan istri yang pertama, dia kawin lagi, jadi istri kedua, terus jadi gembala. Boleh nggak saudara di situ? Tidak. Nggak boleh, saudara, cacat moral. Boleh. Ya, saya memaklumi kondisi-kondisi mereka, tapi maaf, tahu diri. You kalau sudah nikah kedua kali, jangan mau jadi gembala. Jangankan jadi gembala, jadi penatua aja nggak cocok. Nah, ini yang kita mesti beresin dalam gereja-gereja Tuhan. Ya, jadi penatua jangan bingung pilih orang kaya. Biar aja lah dia jadi penatua, soalnya dia kaya, banyak duit, bisa jadi donatur di gereja. Walaupun dia punya bini sekarang, bini muda. Bini yang pertama, bini tua udah dicerai. Sekarang bini dua, enggak apa-apa, dia jadi gembala. Enggak apa-apa dia jadi penatua. Enggak apa-apa dia jadi majelis di gereja. Itu enggak boleh, saudara. Sangat enggak boleh. Karena saudara ternyata penatua dikatakan enggak boleh cacat. Jadi saudara maaf ya, kalau saudara-saudara yang benar-benar saudara udah termasuk kategori punya bini kedua,
bukan karena cerai mati ya. Ya kalau cerai mati nggak no problem saudara ya. Dia nikah lagi karena istri yang pertama udah meninggal. Tapi kalau cerai hidup saudara, tahu diri ya. Jangan jadi gembala, jadi penatua pun nggak pantas. Jadi apa kalau gitu Pak Ebron? Jadi penggembira aja. Jadi donatur aja kalau memang kamu kaya mau melayani Tuhan kan. Bukan berarti harus jadi penatua, harus jadi majelis, apalagi jadi gembala. Makanya jujur saudara, ada hamba Tuhan yang saya lihat dia main angkat orang bikin pelayanan sendiri, ampun deh. Dia aja posisinya itu adalah bini kedua. Bini kedua terus mau jadi gembala. Aduh. Mau jadi apa gereja Tuhan? Nah, saudara saya katakan, saudara yang lihat lewat YouTube, jangan pernah mau saudara ya, saudara punya gembala itu cacat moral. Ya, orangnya baik Pak Ebron, baik. Iya, baik sih baik, tapi bininya bini kedua. Sorry aja gitu loh ya. Orangnya sosial, suka bantu jemaat, kasih duit, apa sumbangan, kasih sembako. Boleh bagus, tapi jadi donatur aja. Jangan jadi gembala, apalagi ya jadi gembala, jadi penatua aja nggak bisa, nggak pantas saudara. Jangan saudara. Saudara ya harus hati-hati. Karena apa saudara? Gembala ini bukan saja memberi makan buat saudara dan saya semasa kita hidup. Tapi dia ini punya tanggung jawab kita ke sorga. Itu loh, punya tanggung jawab kita ke sorga. Lah kalau dia sendiri udah kagak beres, gimana dia mau bawa kita ke sorga? Ya, mau arahkan kita ke sorga ini kan bahaya sekali. Nah makanya saudara kita itu jangan sembarang saudara. Ya bergabung dengan satu gereja persekutuan, saudara harus tahu jelas gembalanya itu gimana. Ya, kemudian gembala ini dia dalam memilih penatua gimana? Dia cuma bingung lihat orang kaya atau bagaimana? Ini jujur ya, saya mau katakan standar moral ini kurang diperhatikan oleh para pendeta dengan gembala. Ya, memang, waduh Pak Ebron mau ikut cari orang begini sulit. Sulit memang, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, ya. Karena apa? Kita harus berhati-hati dengan yang namanya pencemaran rohani. Coba saudara lihat 2 Korintus 7 ayat 1. Ya, 2 Korintus 7 ayat 1. Kita harus berhati-hati dengan apa yang namanya pencemaran rohani. 2 Korintus 7 ayat 1. Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Ya, nah ini saudara, ya. Di sini ada bicara tentang namanya pencemaran rohani. Kalau kita digembalakan oleh gembala yang cacat moral, saudara ya. Katakan dia ini adalah punya istri yang pertama dia sudah cerai. Yang ada sekarang istri kedua. Dia gembalakan kita. Kira-kira kita akan tercemar nggak? Saudara kita bisa tercemar nggak saudara? Kalau kita punya gembala, dia punya bininya ini bini kedua. Bini yang pertama, bini itu ada dicerai. Bisa tercemar nggak saudara? Pasti. Bisa tercemar, khususnya bapak-bapak. Ah, gembala aja bisa punya bini dua. Saya juga bisa dong. Ya. Ya. Bapak gembala aja yang punya bini pertama udah jelek, udah cari yang baru yang masih muda, masih fresh. Saya juga bisa dong. Akan kecemar saudara. Nah itu bahayanya. Atau saudara mungkin gembala saudara mungkin bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu. Cek dulu saudara. Ibu ini biar dia cantik, kaya, cek dulu dia punya suami itu suami keberapa tuh. Suami pertama apa suami kedua? Kita nggak usah bicara yang lain dulu lah, yang suka ngamuk, ya kan? Yang sudah punya self control, ya. Yang dalam hal ini aja lah, suami atau istri, ya. Nah, saudara perlu cek tuh. Ini nggak gampang, saudara ya. Kenapa? Karena bahayanya yaitu namanya pencemaran rohani. Ya, belum pencemaran rohani yang lain kayak ajaran sesat dan segalanya. Jadi saudara, ini yang kita harus jadi prinsip saudara. Dalam kita memilih gereja, persekutuan, ya, di mana kita digembalakan.
Karena biasanya bukan cuma kita, biasanya kita ajak keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita. Jadi saudara, kalau dulu saudara, waktu saya belum jadi pendeta, saya milih gereja gembala itu seperti apa Pak Ebron? Saudara, yang pertama saya lihat hamba Tuhannya. Ya memang hamba Tuhannya itu adalah dalam pengertian dia full time atau bukan. Kalau nggak full time saya nggak mau. Ya. Kemudian memang saya lihat dari figur hamba Tuhan itu, saya lihat apa lagi? Dia care nggak ke jemaat. Ya, dia punya kasih nggak, punya perhatian ke jemaat. Ini saya lihat, saudara, untuk figur hamba Tuhan. Ya, saya nggak bicara hati bapak, hati ibu. Wah, itu sudah terlalu dalam, saudara ya. Karena saya dulu ketemu gembala-gembala egois. Banyak mikir diri sendiri. Jadi saya nggak usah mikir terlalu jauh ke sana. Pokoknya dia masih ada care nggak ke jemaat. Jadi figur itu yang saya lihat, figur gembalanya. Dia full time bukan. Dia punya kasih perhatian nggak? Itu satu. Kedua, saya memang perhatikan apa? Pengajarannya. Ya, pengajarannya saya perhatikan. Kemudian saya bertumbuh nggak secara rohani. Nah itu, saya perhatikan itu. Ketiga, ya, apa yang saya perhatikan? Saya di sana berkembang nggak? Dikasih kesempatan maju nggak? Kalau saya nggak dikasih kesempatan berkembang, saya pasti keluar. Ya, karena saya waktu itu kan saya sudah tahu saya panggilan jadi hamba Tuhan. Nah, seperti itu aja. Kalau saya mau cari gembala 5 jawatan kagak ada. waktu saya mah nggak ada. Ya seperti itu. Ya, gembala punya hati bapak ibu langka. Jadi saya nggak terlalu muluk-muluk. 3 itu aja yang saya perhatikan. Ya. Jadi saudara, inilah saudara yang kita harus tahu prinsip-prinsip penggembalaan dari Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala agung, dia memilih hamba-hamba Tuhan 5 jawatan yang sepenuh waktu di ladang Tuhan untuk gembalakan umat Tuhan. Dan untuk pelaksanaan penggembalaan, karena gembala 5 jawatan ini kadang-kadang suka pergi-pergi, disuruh Tuhan ke kota A, B, C, dan sebagainya, maka dalam penggembalaan itu dibantu oleh para penatua. Biar firman ini memberkati kita semua. Amin. Soal kita berdoa dulu sebelum mungkin saudara ada yang mau tanya, saya kasih kesempatan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini termeterai dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar prinsip penggembalaan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan dari rasul-rasul Tuhan sendiri. Kami boleh belajar Tuhan tentang kebenaran-kebenaran penting, supaya kami punya bekal Tuhan, untuk Tuhan pakai untuk kami jadi terang, jadi garam, membawa reformasi kepada gereja-gereja Tuhan, kepada pelayanan-pelayanan dimanapun Tuhan utus kami, tempatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Ibu Maria Stephen dulu. Maria Stephen mau tanya apa? Ya, Pastor. Shalom. Terima kasih Shalom, buat shalom, pengajarannya luar biasa. Saya mau tanya. Mic-nya ketutup, Bu. Mic-nya ketutup. Mic-nya ketutup. Ya, shalom Pastor. Terima kasih buat Ya, shalom, shalom. firman Tuhan pada siang hari ini benar-benar memberkati, juga menguatkan. Saya mau tanya, bagaimana dengan orang yang pernah bercerai kayak gitu ya, bercerai masih hidup lah gitu. Tapi mereka ini berpotensi. Apakah itu tidak boleh ada maksud saya ada penggembalaan seperti sebagai gembala komsel atau pemimpin pendoa syafaat kayak gitu, apakah tidak boleh di gereja lokal? Yang tidak boleh penatua. Penatua itu tidak boleh cacat. Ya, tidak boleh cacat. Ya. Kalau gembala komsel itu tidak boleh. Itu benar-benar harus ini memang. Karena itu gembala komsel itu tidak main-main loh. Dia jadi teladan, jadi panutan. Jadi nggak boleh cacat. Kalau begitu Pak Ebron, mereka pelayanan apa? Pelayanan yang lain. Ya, jangan jadi pemimpin yang istilahnya jadi figur panutan, tidak boleh. Ya, penatua diaken itu syaratnya ketat banget, saudara. Saya tahu ada banyak gereja umum jujur ya, nggak mau ikut yang begituan, ya. Tapi itu nggak bisa, itu prinsip firman gitu. Kita mesti ikut gitu loh. Ya. Kalau jadi pemimpin-pemimpin seperti itu, kalau jadi pendoa itu masih nggak apa-apa. Jadi pendoa itu nggak apa-apa. Penatua diaken tidak bisa, apalagi jadi gembala, nggak bisa. Nah,
Tapi kita harus bedakan loh saudara ya. Contoh misalnya ya, dia waktu non-Kristen, ini non-Kristen ya, dia cerai dengan bini pertama. Ya. Kemudian dia nikah lagi. Dia nikah lagi. Nah, dengan bini kedua itulah kemudian dia jadi Kristen. Nah, ini hal seperti ini memang, karena begini, hukum Tuhan Alkitab itu kan tidak bisa terapkan ke orang bukan Kristen kan. Jelas ya? Tidak bisa diterapkan kan? Dia kan waktu itu kan belum Kristen. Sekarang dia jadi Kristen gimana Pak Ebron? Sedangkan dia jadi Kristen ini dengan bininya yang kedua. Bini pertama masih katakan kedar, ya. Ya. Nah, itu masih bisa. Ya, tapi harus tanya Tuhan juga. Ngerti ya? Harus tanya Tuhan juga. Karena Alkitab tidak mencatat kasus seperti ini. Cuma ini kita berpikir secara logika dan naluri aja ya. Karena Alkitab tidak bisa diterapkan dong ke dia. Dia memang di agama sebelah mah dia kan cerai kan biasa, bukan dosa gitu. Nah sekarang dia jadi Kristen, dia dengan bini kedua, bini pertama masih hidup, tapi bukan Kristen. Ya maaf kalau bini, terus gimana Pak Ebron? Kalau bini pertamanya udah Kristen, ya maaf, dia mesti tinggalin bini keduanya. Kembali ke bini pertama. Bisa nggak? Ya, seperti itu. Tapi kalau dia bukan Kristen, masih tetap bukan Kristen, bini keduanya ini dia jadi Kristen, dia mau jadi gembala ya boleh-boleh aja, tapi mesti tanya Tuhan betul. Dan kalau saudara mau digembalakan hamba Tuhan seperti itu, ya saudara harus bertanya Tuhan sungguh-sungguh. Paham ya? Jelas ya Bu Maria? Ya Pak. Terima kasih atas Penatua diaken nggak bisa. Syaratnya ketat di Alkitab. Suami dari satu istri. Oke, silakan Bu Neti. Buka mic Bu Neti. Ini ada 2 pertanyaan. Ini udah Pak. Ini udah buka. Silakan, sudah. Sudah dah bicara. Suaranya agak keras. Gini Pak. Begitu tadi saya dengar firman yang Bapak sampaikan, saya saya melihat dan wadah itu sangat besar gereja. Jadi pendeta ini menceraikan istri pertama, lalu dia kawin dengan istri kedua. Lalu di bawahnya juga penutuannya juga istrinya menceraikan suaminya dan dia kawin lagi dengan suami kedua. Memang ini orang-orang kaya dan punya militan. Nah, pada waktu mereka mengajak saya masuk itu, dia bilang, kamu punya karunia, talenta, ayo kita gabung. Lalu Tuhan ingatkan saya, itu sama dengan perjinahan. Nah, itu saya memang mundur nggak Pak? Cuman yang saya sayangkan anak saya yang perempuan nih masuk dalam gereja itu. Nah, itu jadi satu pergumulan saya juga ini bertambah. Kedua Pak, dalam pelayanan waktu saya COVID kemarin lagi COVID kemarin Pak, saya punya teman gini Pak, yang laki-laki ini menceraikan istrinya, yang perempuan ini menceraikan suaminya, tapi yang laki-laki ini udah yang laki-laki ini istrinya udah kawin, yang perempuan ini suaminya belum kawin. Mereka ini sama-sama pelayanan Pak, dan saya pernah bareng-bareng itu hampir setahun. Apakah itu memungkinkan? Ya, jadi pertanyaan yang pertama dulu saya jawab ya. Jadi situ lihat yang namanya pencemaran rohani. Gembalanya kan cerai istri pertama kawin lagi. Penatuannya ikut-ikut juga kan? Betul ya Pak. Karena dia lihat kan bapak rohani gua bisa ambil yang baru. Kenapa saya nggak boleh? Dan bapak rohani bisa larang nggak? Gembalanya nggak bisa larang. Kalau dia larang, kamu kok cerai istri pertamamu kok nikah lagi? Loh bapak kayak gitu kan saya ikut bapak. Ya, nah kalau yang kedua, istilahnya mereka berdua ini apa? Jadi gembala atau cuma pelayanan biasa aja? Penginjilan Pak, dengan saya sama-sama penginjilan. Tapi kita nggak bisa ikut tim yang model begitu. Apalagi mereka yang pimpin. Kalau Bu Neti yang pimpin mereka nggak apa-apa. Kalau mereka memimpin Bu Neti nggak bisa. Yang laki kawin lagi, yang perempuan istrinya belum kawin kan? Belum kawin, ya. Ya, istrinya enggak apa-apa, ibu sama-sama dia enggak apa-apa. Kalau dengan suaminya janganlah. Ya, ini bahaya-bahaya yang namanya pencemaran rohani ini masalahnya ya. Nah, tapi dia punya pelayanan dahsyat Pak. Bagaimana yang dia layanin? Apakah ikut pencemaran sementara mereka ini? Yang mana pelayanan yang dahsyat? Yang mana yang suaminya? Yang laki-laki sama perempuan, mereka ini sudah saling jatuh cinta saya lihat. Tapi mereka pelayanannya bagus gitu loh Pak. Karena kan
Iya, jadi baptis orang, wah baptis orang gitu Pak. Terus mujizat kesembuhan, pelepasan. Saya sempat menegur gini Pak, kamu surat cerai kamu belum keluar. Malu sama Koko sama Cici. Kamu Pak, jangan pacaran sama ibu ini karena mereka ini belum pisah. Saya bilang, wah dia musuhin saya Pak, saya keluar. Ya, jadi begini ya. Kita tidak bisa lihat buah. Buah itu bukan ukuran. Karena setan pun bisa berkati pelayanan. Ya. Supaya kan bisa nyesatkan sebanyak mungkin orang kan. Ya. Nah, makanya itu yang Alkitab katakan ke depan itu akhir zaman ada rasul palsu, nabi palsu, guru-guru palsu ya seperti itu. Kenapa? Ya. Pastikan kalau ada pengikut karena dia kelihatan dipakai Tuhan kan dalam tanda petik kan. Betul enggak? Betul Pak, iya, iya. Nah, itu ya. Kelihatan berhasil, kelihatan dipakai Tuhan, tapi palsu. Kita tahu palsunya dari mana? Dari buahnya kamu kenal. Saudara maaf ya, kalau orang laki itu katakan dia sudah cerai istri pertama. Terus dia main gila dengan perempuan lain ya. Ya, apalagi masih bini orang, apalagi seperti tadi statusnya dia sendiri belum cerai. Maaf ya, itu kita jangan sampai terbius, ya, kagum. Wah, Tuhan pakai, setan juga bisa pakai gitu loh. Ya. Kunci utama selalu apa ya? Dari buah kamu kenal orang itu. Pelayanan bukan kita nilai ukurannya dari situ, tapi buah. Ya, buah kehidupannya, buah pertobatannya, buah kekudusan itu yang jadi patokan kita, bukan pelayanan loh, saudara. Ya, kita lihat aja Nuh punya pelayanan, berhasil nggak Nuh pelayanannya? Ya nggak berhasil sebenarnya secara manusia kan. Ya, dia disuruh selamatin orang-orang lain, dia nggak bisa nyelamatin tuh. 120 tahun Nuh berkhotbah, nggak tanggung-tanggung. Yang dia bisa bawa masuk di bahtera cuman keluarganya. Nah itu loh. Jadi nggak bisa seperti itu, ya. Kita jangan pergi gabung dengan orang model-model begitulah. Oke. Ya. Kadang-kadang jemaat ini nggak peduli dengan hal seperti itu. Yang penting gembala gua kaya, dia suka kasih sembako, anak saya butuh uang sekolah, dia bantu. Hati-hati loh saudara. Ya, apa gunanya sembako, apa gunanya uang, tapi akhirnya kita binasa. Karena kita mengikuti gembala yang nggak benar. Jadi gembala itu nggak main-main loh. Itu masalahnya dia bapak rohani, ibu rohani. Itu nggak main-main. Jadi sama seperti kita di keluarga. Bapak ibu kita, orang tua kita itu kan nggak boleh, bukan jadi-jadian kan. Kita kan nggak bisa sembarang angkat orang jadi bapak kita, ibu kita kan. Tentu ada satu ikatan batin tertentu kan. Nah, seperti itu sama. Kita jangan sembarang jadikan orang itu sebagai bapak rohani, ibu rohani kita kalau dia benar-benar secara attitude itu ya cacat ya. Firman Tuhan katakan cacat. Nggak boleh, saudara. Jangan. Ya, memang kadang-kadang dalam kasus-kasus itu kita lihat. Tapi kalau dari cerita Bu Neti ya nggak bisa diterima. Walaupun pelayanannya rasanya dahsyat dipakai nggak bisa. Kita nggak boleh ikut hamba Tuhan dalam tanda petik yang model begitu. Nggak bisa. Oke, Pak. Jadi penatua aja dikatakan apa? Dia harus kepala keluarga yang baik. Bagaimana dia mimpin jemaat, mimpin keluarganya aja nggak bisa. Nah, seperti itu loh. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya Pak, Ya, silakan Sari. maaf Pak mau tanya. Tadi Bapak kan bilang kayak seperti untuk mengembalakan kan nggak boleh cacat ya Pak. Iya, betul. Ya. Terus saya mau tanya Pak, kayak seperti saya ya Pak, kan saya dulu dari non-Kristen kan. Iya. Nah yang sekarang status saya single parent. Apakah ada kemungkinan Pak kalau saya satu saat untuk mengembalakan itu? Apa boleh atau enggak? Terima kasih. Nah, ini kasus Sari ini beda. Nah, ini yang saya bilang tadi seperti tadi ya. Sari kan dulu dari Kedar, ya toh? Dan dia cerai dengan suaminya. Satu saat dia nikah lagi. Dengan Kristen lah. Sari ini katakan nikah lagi. Nah, bisa nggak Sari menggembalakan? Nah, ini loh saudara, contoh seperti ini. Dia dapat suami Kristen, katakan suaminya itu hamba Tuhan. Bisa nggak? Boleh nggak dia menggembalakan? Menurut saudara gimana? Pendapat saudara? Bisa. Bu Christine bilang bisa. Yang lain pendapatnya gimana? Boleh nggak?
Bisa. Boleh. Bisa. Boleh, karena dari Kedar. Boleh. Boleh. Karena hidup sudah diperbaharui itu. Kita tidak Boleh, bisa karena terapkan Kedar. hukum ini ke dia. Zaman dulu karena dia belum Kristen. Pendeta. Nah, misalnya Sari dapat jodoh nih pendeta, gembalain. Atau katakan Sari dapat jodoh lah suami jadi penatua. Boleh nggak? Boleh. Jadi Boleh, tapi penatua yang single gereja. ya Pak. Single juga. Ya, karena apa? Iya, tentu yang single loh, masa pergi nikah lakinya orang. Yang masih single dong, atau udah mati kan gitu ceritanya, single. Itu boleh ya. Jadi tidak bisa Alkitab diterapkan waktu dia masih belum Kristen. Oke, ada lagi? Ada seorang laki-laki lah kita bilang Iya. pada waktu itu dia memang pekerjaannya Pak sebagai pekerjaan apa ya, peramal. Nah, Terus dia mengawini seorang pendeta, seorang pendeta ya, perempuan ini ya kan. Jadi ini peramalnya laki-laki, yang pendetanya perempuan. Udah begitu, tapi pada waktu itu kondisi daripada seorang istri dari laki-laki ini masih sakit. Nah, dia terus tapi akhirnya meninggal istrinya. Nah, itu bagaimana, Pak? Jadi dia ini, laki ini berarti mantan peramal, tukang ramal gitu. Iya, betul. Dia menikah, istrinya pendeta. Iya, betul. Ya. Yang penting yang laki ini memang dia sudah bertobat sungguh-sungguh ya. Ya, dari apa kuasa-kuasa gelap sebagai peramal dia sudah bertobat sungguh-sungguh. Dia juga memang istilahnya tidak ada, maksudnya dalam pengertian ya, ini betul-betul dia bertobat, ini baru dia mau mulai dengan ini, menikah ini ya sebagai orang Kristen ya. Jadi maksudnya karena dia menikahi perempuan ini pendeta, sakit, kemudian jemaatnya dia yang gembalain, terusin jadi ceritanya. Yang menggembalai si perempuan yang istrinya yang pendeta itu, Pak. Ya, tapi kemudian dia meninggal kan, bilang sakit meninggal. Bukan, yang meninggal tuh yang istri yang pertama. Kan waktu itu dalam masih keadaan sakit dia ngawinin gitu, Pak. Oh, dia menikah dalam keadaan sakit. Ya enggak apa-apa. Kalau mereka memang suka sama suka kan kita enggak bisa larang mau dia sakit. Enggak apa-apa. Enggak, yang sakit itu istri pertama peramal. Istri pertama peramal itu sakit tapi meninggal belum? Sakit kemudian meninggal enggak? Iya, dia tapi sudah menikah dulu berapa tahun, baru istrinya itu meninggal, istri peramal. Enggak boleh kalau yang model begitu. Itu namanya berzina. Enggak boleh. Ya kita jangan mau digembalakan oleh pendeta yang model begitu. Ya, enggak boleh saudara ya, kita ini. Jadi itu sudah termasuk berzina ya Pak ya? Ya, sudah jadi termasuk dong, dia kan sudah kawin dulu sama perempuan lain. Iya. Wadah cerai itu sudah berzina. Enggak bisa. Cerainya ya. Tapi kan bukan cerai lah ya Pak ya, kan cerai meninggal itu istri yang pertama. Ya tapi kan dia sudah kawin dulu kan dengan perempuan lain kan. Ya enggak bisa, udah cacat itu enggak bisa. Oh. Ya, jangan mau digembalakan dengan pendeta-pendeta model begitu. Karena begini jujur ya, saya mau harus akui ke saudara ya, ada sinode-sinode gereja Indonesia ini tidak semua benar, banyak bobrok. Ya. Mempendetakan orang-orang yang secara integritas tidak layak sebagai seorang imam, sebagai orang gembala. Ya. Itu main dijadikan pendeta aja gembala. Jadi kita ini harus hati-hati sekarang. Bukan berarti wah dia pendeta udah benar tuh. Ya saya mau digembalakan deh. Lihat dulu saudara. Sekarang ini ya nggak seperti zaman-zaman dulu. Tahun-tahun mungkin di bawah tahun 90. Sekarang ini saudara aduh ngeri. Ya jadi harus lihat betul gitu loh. Backgroundnya. Jangan sampai kita digembalakan oleh pendeta gembala yang salah. Yang secara moral cacat. Terus apa lagi ya? Saya mau tanya Pak, jadi sebetulnya Pak saya kan orang awam nih Pak dalam soal-soal pentabisan pendeta. Sebetulnya tuh pendeta siapa yang Pak yang tabiskan gitu Pak? Jadi seorang jadi hamba Tuhan full time kayak saya. Itu kan panggilan Tuhan ya. Iya.
Seorang yang jadi pendeta itu sebenarnya dia adalah orang yang menerima panggilan Tuhan untuk dia melayani sepenuh waktu di ladang Tuhan. Nah, tetapi karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh sinode, ya sebenarnya sinode dulu seperti itu. Jadi yang melantik itu seorang jadi pendeta, kayak saya ini dilantik sebagai pendeta, yang melantik itu sinode. Sinode Iya. gereja. Nah, sinode gereja itu kan banyak kan, ada sinode gereja GKI, GPIB, GBI, GPDI. Yang lantik itu sinode. Ya, yang melantik sinode. Nah, sinode itu biasanya Bu Linda ada persyaratan untuk seorang itu jadi pendeta gembala. Tetapi yang seperti saya bilang, ada sinode-sinode yang maaf bobrok gitu loh. Ya, orang sekuler sudah dipendetakan, ya. Padahal sebenarnya jabatan pendeta itu kan jabatan yang sakral, yang sebenarnya hanya buat mereka yang full time. Kemudian ada misalnya seorang sudah punya bini kedua dipendetakan. Ya, dipendetakan. Nanti ketahuan belakangan. Ya, saya jujur aja di sinode yang saya sendiri gabung kan ada kasus seperti itu. Saya bilang ya dipecat dong. Kalau misalnya kebobolan lah ya, kebobolan. Ya disuruh mundur dong. Ternyata pendeta ini yang ditabiskan di sinode itu, ini istri kedua. Istri pertama dicerai. Saya bilang, gimana Pak Ibrahim terlanjur terima? Kalau saya jadi ketua sinode, kalau terjadi kesalahan gitu, katakan salah info, sudah dikeluarin lagi. Ya. Saya bilang dulu saya di sinode sebelumnya, saya keluar, saya pindah gara-gara model begini. Kok saya ketemu lagi model begini, saya bilang. Ya tapi itulah. Ya, mungkin suatu saat kalau Tuhan izinkan kita bikin sinode sendiri. Jadi Pak Hebron, jadi gimana Pak? Yang istrinya itu yang tadi yang saya cerita sudah pernah mentabiskan pendeta juga. Jadi gimana apa sanksinya itu Pak? Ya sanksi begitu kan, ya sanksi dengan Tuhan. Mau gimana? Oh, gitu. Secara organisasi dia mungkin tidak melanggar. Ya yang begini kan sanksinya kan Tuhan yang kasih sanksi nanti kan. Tuhan yang kasih sanksi biasanya yang begini. Ya, karena itu sinode itu nggak main-main loh. Sinode itu dia mewakili Tuhan mentabiskan seorang jadi pendeta, jadi imam. Ya. Jadi kalau sampai mereka sembarangan tidak memenuhi kriteria Alkitab, melantik orang jadi pendeta, jadi imam, ya mungkin mereka tidak kena sanksi secara organisasi. Ya, tapi ya nanti mereka dapat sanksi dari Tuhan. Ya saya ngeri jujur aja. Sanksi dari Tuhan itu kan ngeri. Mungkin sekarang belum, tapi nanti. Tiba-tiba Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Kan ngeri kan? Udah puluhan tahun kita merasa jadi pendeta, kita udah benar, tidak taunya masuk ke neraka malah. Kan ngeri juga kan? Saya aja kalau mau memberkati pernikahan seseorang aja tidak gampang. Dalam pengertian begini. Kalau ada yang meminta saya memberkati pernikahannya, itu harus ada konseling pranikah. Dan kita harus ada komitmen nih. Kalau kalian punya rumah tangga dalam perjalanan bermasalah, saya harus masuk campur. Jangan sampai kalian cerai. Nah, gambarnya seperti itu gitu. Karena masalah ini tanggung jawab. Kita memberkati orang nikah. Tahu-tahu orang itu cerai. Kita tanggung jawab di Tuhan. Tanggung jawab loh saudara. Iya. Nah kalau sampai misalnya dia dalam perjalanan rumah tangga dia bermasalah. Kita sudah tolong, sudah layani. Nggak bisa ya terpaksa dia cerai ya sudah. Kita punya tanggung jawab sudah lepas gitu. Karena kita sudah berusaha layani dengan baik. Ya, cuma kalau misalnya dia sudah nggak mau kita layani karena dia sudah pindah gereja lain, ya sudah urusan dia dengan Tuhan. Lepas tanggung jawab kita. Iya. Oke, jelas ya? Iya, terima kasih Pastor Hebron. Jadi dalam pengajaran ini memang saudara kita belajar tentang prinsip penggembalaan Tuhan Yesus ya. Supaya saudara benar-benar hati-hati yang namanya urusan penggembalaan. Pak, saya mau tanya Pak. Silakan Bu Ana. Ya. Iya. Bagaimana dengan penatua yang anaknya tuh menghamili anak gadis orang lain? Apakah mereka masih boleh jadi penatua atau bagaimana? Kalau yang begitu nggak ada masalah. Karena yang dituntut itu syarat-syaratnya itu kepada penatua, kepada bapaknya. Bukan kepada anaknya yang kemudian dihamili oleh orang lain. Bukan, anaknya yang menghamili orang lain. Ya itu nggak bisa juga. Walaupun anaknya menghamili orang lain, itu tidak bisa hukum itu sanksi ke bapaknya. Oh.
Nggak bisa sampai seperti itu. Hukum ini hanya berlaku kepada bapaknya yang jadi penatua. Gitu loh. Nggak bisa anaknya bikin salah ditimpakan kepada bapaknya, nggak bisa juga. Ya, jadi seperti Makasih, itu. Pastor. Ya, Ya. kecuali penatuannya menghamili orang lain. Kalau anaknya menghamili nggak apa-apa, nggak bisa ditanggung jawab. Wah, kamu punya anak, hamili anak orang. Udah, kamu nggak bisa ya penatua. Ya memang kalau dia tahu diri sih sebenarnya sih ya mundur aja. Tapi kita menerapkan firman ini nggak bisa ke dia gitu. Oke, ada lagi? Ya Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Bagaimana kalau seorang pendeta ini istrinya dia pedagang tapi utang di mana-mana? Bolehkah dia Pendeta ini istrinya? pedagang, tapi tukang utang di mana-mana? Nah terus yang jadi pertanyaan? Masihkah dia bisa jadi gembala Pak? Ya nggak bisa lah, itu kan udah cacat parah itu. Oke. Udah cacat itu, nggak bisa lah. Oh haleluya. Ya, karena apa ya? Apalagi jadi gembala. Penatua aja di situ dikatakan harus punya nama baik. Ya nama baik ya nggak utangan, salah satunya. Utang sana sini, apalagi utangnya nggak bayar ya nggak boleh gitu. Ya memang nggak bayar Pak. Ya apalagi nggak bayar. Ya nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita memang harus kembali ke firman ya, karena begini ya. Gembala, penatua, diaken, mereka itu pemimpin-pemimpin rohani. Mereka harus jadi panutan, jadi teladan. Ya, mereka meneladani Tuhan Yesus, ya jemaat meneladani mereka juga, gitu loh. Nah itulah, karena jangan sampai ada pencemaran-pencemaran rohani. Oke, gitu aja ya. Makasih Pak.